Good evening, selamat malam Kak Janet. Halo, good evening. Selamat malam semuanya. Yuk, terima kasih sudah join menyediakan waktu untuk sharing nih bersama teman-teman muda berdasarkan pengalamannya Kak Janet menjadi atau dipercaya sebagai seorang leader. Nah, mungkin Kak Janet sebelum kita ke sesi sharingnya, mungkin Kak Janet bisa sapa teman-teman yang sudah nonton, kemudian Kak Janet bisa perkenalan diri. Kira-kira Kak Janet ini siapa? Oke, jadi good evening, selamat malam semuanya. Nama saya Janet Gloria dan sekarang saya menjadi presiden Empire Toastmasters Club. Dan Empire Toastmasters Club itu klub yang berbasis di Surabaya. Tapi even though kayak klubnya itu di Surabaya, itu sertifikasi yang kalian bisa dapat tentang public speaking itu international. Jadi kalian tuh pasti dapat kayak gelar internasional tentang public speaking dari Toastmasters dan kalian juga bisa dapat sertifikatnya langsung. Jadi saya presidennya Empire Toastmasters Club dan kalau ada kalian yang mungkin ada interested mau belajar public speaking dalam bahasa Inggris, kalian bisa join juga. Dan buat orang orang yang sekarang viewing this IG live, halo semuanya, selamat kenal. Oke, thank you Kak Janet sudah share mengenai siapa sih Kak Janet ini sebenarnya dan ternyata masih muda seperti ini sudah dipercaya menjadi leader dari salah satu klub yang terhitung salah satu klub internasional ya, bagian dari klub internasional yaitu Empat yang ada di Surabaya. Nah ini sungguh luar biasa. Tentunya ini bisa memotivasi saya juga, kemudian begitu banyak anak muda lainnya untuk kita bisa meskipun kita masih muda, kita bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, mungkin Kak Janet baca topik yang kita diskusi malam ini, kira-kira dari sudut pandangnya Kak Janet, apakah topik yang kita angkat saat ini sangatlah dibutuhkan oleh kaum milenial atau bagaimana? Ya, saya pikir itu skill yang sangat dibutuhkan ya. Soalnya sekarang kan ya mungkin orang-orang tuh lihat, oh kalau mau jadi leader atau pemimpin di salah satu organisasi, mungkin di organisasi yang mungkin di kampus mereka, kayak di sekolah, di OSIS, gitu itu harus kayak banyak pengetahuan, terus kayak pasti harus lebih tua. Soalnya kan di sini kalau kelihatannya ya kalau lebih tua, oh lebih banyak experience di hidup dan so on kan. Tapi seharusnya itu ya nggak harus kayak gitu. Kalau mungkin kalian bisa nunjukkan ke orang-orang yang berpihak ya di organisasi tentang pengetahuan kalian dan soft skill kalian tentang leadership atau kepemimpinan, itu kalian tuh juga bisa diangkat jadi leader. Apalagi kan suatu hari kita itu pasti jadi leader buat organisasi-organisasi itu, mungkin kayak di kampus, di sekolah, dan mungkin bahkan pas mungkin saya sudah jadi lebih tua ya, umur 20, umur 30, and teman-temanku yang sekarang lagi viewing this IG live itu pas mungkin mereka 20 tahun ke depan itu jadi pemimpin di organisasi kan, bukan belajar cuma jadi pemimpin organisasi, tapi soft skill sama itu yang kita udah pelajari jadi pemimpin di situ itu bisa dipakai buat bikin bisnis sendiri. Jadi kita juga belajar cara cara pikirnya CEO itu gimana, cara pikirnya presiden-presiden di company besar-besar itu gimana. Jadi seharusnya ini juga sangat penting ya diketahui buat kaum milenial dan mungkin teman-teman yang seumuran sama saya. Itu luar biasa nih, ternyata Kak Janet juga setuju bahwa meskipun masih muda ya siapa takut untuk jadi pemimpin, dan bahkan itu lebih bagus untuk teman-teman bahwa ketika masih muda ambillah kesempatan itu untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika ada tawaran, ketika ada kepercayaan, ambil itu dan jalankan tugas Anda. Nah, dari situ, base dari situ, teman-teman bisa belajar. Kedepannya mungkin mau buka bisnis sendiri seperti yang disampaikan oleh Kak Jana, mungkin mau jadi CEO, yaitu bisa dijadikan patokan, artinya landasan-landasan teman-teman untuk membangun sebuah bisnis. Luar biasa nih Kak Janet. Nah, ini kan di dalam topik kita, tadi kita membahas secara keseluruhan. Di dalam topik kita itu ada salah satu kata yang menjadi penekanan kita, yaitu pemimpin. Nah, kira-kira dari sudut pandang Kak Janet, pemimpin itu seperti apa sih? Mungkin kalian sudah pernah lihat kayak ilustrasi yang sangat populer ya, bedanya pemimpin sama bos. Nah, kalau bos itu yang Nah, mungkin dari ilustrasi yang situ, bos itu yang duduk di kursi sangat besar, terus kayak
bawahannya itu yang narik dia itu ke depan. Tapi pemimpin itu orang yang sangat you can say kayak humble, lebih humble. Jadi dia itu juga mau turun tangan, juga mau push orang-orang yang seharusnya salah dari struktur organisasi itu di bawahnya dia, tapi dia itu seorang pemimpin itu mau juga push bawahan-bawahannya dia itu menjadi lebih bagus. Jadi pemimpinnya juga kayak mengajarkan bawahannya itu training dari training gitu kayak dikasih tahu cara public speaking nggak bagus gimana, terus cara cara everything itu diajarkan mereka biar mereka itu juga bisa kayak move forward together, biar jadi organisasi yang lebih bagus, yang lebih sukses, bisnis yang lebih bagus, yang lebih sukses, dan lain-lain yang similar to that. Tapi ya Oke, maybe dalam arti to other people like they think like pemimpin itu ya just someone yang kayak lebih tinggi daripada mereka yang mungkin sering nyuruh-nyuruh, tapi seharusnya itu lebih ke negatifnya ya, negatif kayak bosnya yang diilustrasi itu. benar sekali. Nah, berarti ini saya bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa dari sudut pandangnya Kak Janet, kalau misalnya ada dua ilustrasi besar yang sekarang familiar di dunia ini, yaitu bos dan pemimpin. Nah, kalau bos itu lebih identik dengan agak arogannya itu. Nah, tapi seorang pemimpin dalam sudut pandang Kak Janet tadi adalah dia yang mau support, dia yang mau berjalan bersama anggotanya. Nah, seperti Kak Janet ya? Iya benar. Iya, luar biasa sekali. Nah, masih muda seperti ini, tapi soal pemikiran tentang gimana sih seorang pemimpin itu sudah ada di dalam kepribadiannya Kak Janet. Luar biasa. Ini menjadi poin penting bagi teman-teman, bagi saya juga ya, bagi anak muda. Ternyata kalau misalnya ini, karena kebanyakan ya kita base dari realita, anak muda itu melihat, saya ini pengen pemimpin, saya ingin nyuruh A, B, dan C. Tapi ternyata kalau kita memahami lebih dalam tentang sosok seorang pemimpin itu ya adalah dia yang mau berjalan bersama, dia yang mau saling support. Jadi seperti itu ya Kak Janet ya. Iya benar. Nah ini saya mau tanya nih, kan Kak Janet sekarang memimpin di Empire, jadi presiden di Empire Toastmaster. Nah, bagaimana Kak Janet ini kan bicara soal menjadi seorang pemimpin itu bicara soal berani mengambil kesempatan. Nah, Kak Janet ini sudah berani nih mengambil kesempatan untuk menjadi presiden. Biasanya orang-orang yang berani mengambil sebuah kebijakan seperti itu pasti ada waktunya dia refleksi, dalam arti dia diskusi dengan diri sendiri, ini terima nggak ya? Ada dilema di situ. Nah, bagaimana nih Kak Janet melewati waktu-waktu yang mungkin berapa menit lah untuk refleksi atau berdiskusi dengan diri sendiri, ini saya ambil nggak nih? Dalam arti melewati masa dilema ini. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Oh, pas ditawarin ya menjadi presiden di Empire Toastmasters Club. Itu ya honestly saya juga agak agak gimana ya, agak nervous, agak agak takut ya. Soalnya ya di Empire Toastmasters Club itu semua member-membernya dan bahkan tamu-tamunya yang masuk di Zoom meeting atau mungkin kalau satu hari bisa offline lagi itu pasti like 99% itu orang-orang yang pasti lebih tua daripada saya. Jadi aku ya mikir gitu, bisa nggak ya kalau jadi presiden, kalau saya ya mungkin ya 18 tahun bisa kayak leading orang-orang yang mungkin 50, 40 tahunan, mungkin dikira kayak, ih anak kecil kok bisa sih gitu. Tapi ternyata tidak ya, sekarang kita tahu, oh enggak. Bahkan mereka itu terkejut sama terinspirasi bahwa saya 18 tahun sudah bisa lead an organization gitu. And dilemanya pas itu ya sebagai masih university student kan masih anak kuliahan tuh pasti banyak yang harus dipikirkan. Saya itu juga jadi member BEM di kuliah dan saya juga banyak ya pastilah pas di kuliah itu banyak PR, banyak project dan juga masih harus ikut kelas-kelas banyak kan. Dan itu saya mikir tuh time managementnya gimana? Ini bisa nggak sempet nggak? Tapi ya aku bisa-bisain gitu, banyak orang itu juga bilang kan kalau mereka itu beneran mau, beneran ingin menjadi presiden atau menjadi pemimpin atau bahkan kayak kalau sesuatu itu sudah jadi um, like something that is important to them, itu mereka itu pasti bikin waktu untuk itu. Sesibuk apapun pasti bikin waktu untuk something important to them. Jadi ya saya mikir-mikir lagi, saya juga ingat quote itu, ya saya ambil in the end.
Soalnya ya Toastmasters itu juga something very special to me. Soalnya saya di situ ketemu Hmm. banyak orang-orang hebat, juga banyak-banyak banyak orang yang important and banyak orang yang baik-baik lah pokoknya di situ. Jadi saya juga mau mau lead this organization lah as a president. Luar biasa ya. Ini ada beberapa poin yang saya dapat, artinya Kak Janet ini sebelum benar-benar mengambil sebuah kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin atau presiden di Empire ini, Kak Janet juga harus memperhatikan atau memanage waktu. Dalam arti melihat apakah saya bisa nanti memimpin, supaya pada saat menerima tawaran ini dan dipercaya sebagai pemimpin, saya tidak, artinya apa ya, bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, Kak Janet sendiri sudah mulai dari perhitungan waktunya, memanage waktu antara kuliah dengan memimpin klub Empire ini sendiri. Nah, ini luar biasa sekali Kak Janet karena begitu banyak orang yang susah untuk memanage waktu. Nah, ada satu yang unik nih di akhir penjelasan Kak Janet tadi sempat menjelaskan Empire itu very unik bagi Kak Janet ya. Itu sesuatu yang Ya. unik klub Empire Toastmasters. Nah, bisa jadi itu salah satu landasan dasar Kak Janet mau jadi seorang pemimpin. Mungkin ada nih poin lain yang membuat Kak Janet terdorong, ya udahlah saya pengen jadi seorang pemimpin, atau motivasi dasar dari Kak Janet sendiri mau jadi seorang leader gitu. Oke. Seharusnya banyak sih ya, tapi dari Toastmasters sendiri, bukan Empire sendiri ya, banyak klub-klub lain juga. Pas saya kunjungi di offline dan bahkan online, saya juga sampai kunjungi klub-klub yang di Jepang, di Singapura, di Malaysia. Itu mereka itu semua ada unique trait. Jadi mungkin di klub ini itu mereka itu randalnya begini, tapi yang di klub lain tuh randalnya begini. Mungkin di klub ini itu ada sesi cuma buat jokes atau kayak lelucon lah, like lawakan sebentar gitu. Tapi di klub ini tuh nggak ada. Soalnya klub ini tuh pilih jadi lebih klub yang lebih serius, yang itu lebih ke casual gitu, lebih ke cari teman. Tapi yang satunya like bener-bener serius kayak tentang public speaking dan like English and others kan. Jadi aku juga mau mikir Empire itu seharusnya spesialnya di mana ya gitu. Dan dari situ terus saya juga mau build that gimana ya, build that unique trade up. Jadi di Empire itu spesialnya apa? Saya mau ngambil itu dan bikin itu lebih baik. Soalnya ya saya juga mau mau lebih motivasi orang-orang yang seumuran saya gitu kan. Jadi kan Empire itu not only kayak dilihat kayak sebagai klub buat orang-orang yang sudah umur kayak 30, 40, 50-an. Kalau presidennya mungkin juga lebih young, lebih ke 18 tahunan gitu. Mungkin lebih banyak pemuda seperti saya itu mau ikut Toastmasters dan juga mau belajar public speaking in English atau Indonesia, it doesn't matter. Tapi I also just want to motivate um, youngsters in the end, dan saya juga mau membuat Club Empire itu lebih bagus dari situ. Luar biasa ya, memotivasi, salah satu poin pentingnya adalah memotivasi anak muda supaya mau jadi pemimpin, mau memimpin sebuah organisasi. Nah, itu salah satu poin dasar yang saya petik dari penjelasannya Tosma atau Kak Janet sendiri ya. Meskipun Kak Janet sendiri luar biasa ya, jarang sekali anak muda yang dalam arti ketika diberikan itu apa ya, memikirkan kira-kira dari organisasi yang pimpin ini, mereka itu basicnya seperti apa. Sehingga nanti outputnya adalah seorang pemimpin yang dipercaya ini tahu goals yang mau dia capai selama dia memimpin itu seperti apa. Nah, Kak Janet sendiri sudah menjelaskan bahwa ketika dipercaya untuk memimpin Empire Toastmaster, Kak Janet sendiri memahami basic dasar Empire itu seperti apa. Sehingga Kak Janet sendiri dengan begitu luar biasa dan yakin bisa membawa Empire menjadi salah satu klub yang luar biasa. Nah ini poin yang jarang sekali anak-anak muda pahami ya sampai sini, karena banyak yang ketika dipercaya menjadi pemimpin, ya oke, yang penting saya bisa dikenal orang. Tetapi untuk memahami dasar dari organisasi atau lembaga yang dia pimpin itu belum bisa, sehingga dia kebingungan pada saat membawa atau memimpin organisasi, kebingungan goals nanti yang ingin saya capai bersama tim ini apa. Tapi dan Kak Janet sendiri di penjelasan tadi sudah memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman bahwa kalau kita memimpin sebuah organisasi atau lembaga, setidaknya hal dasar yang perlu kita pahami adalah
basic dasar dari organisasi atau lembaga yang kita mau pimpin itu seperti apa. Sehingga kita bisa tulis, kita bisa sampaikan goal yang ingin saya capai bersama lembaga atau tim yang saya pimpin ini adalah seperti ini. Nah ini luar biasa nih Kak Janet, dari pengalamannya sudah memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman. Nah, apa yang dirasakan Kak Janet nih? Kak Janet selama menjadi seorang pemimpin, apa sih sesuatu yang wow, ternyata seperti ini seorang pemimpin atau pemimpin organisasi. Nah, kira-kira ada nggak nih? Nah, dari yang banyak orang bilang ya, dimanapun saya muncul dan saya bilang saya itu presiden like sebuah klub di Indonesia, mungkin pas itu saya di Jepang ya, saya bilang, oh saya presiden di Empire Toastmasters Club tuh, pasti mereka shock banget kan, hah? Kamu presiden gitu. Soalnya ya saya muda banget dan biasanya kan tadi saya udah bilang tuh kayak biasanya presiden atau member-member Toastmasters itu yang lebih ke usia yang agak 30, 40, 50 gitu kan. Dan kesannya itu mereka itu shock dan aku juga shock. Like, wait bentar, ini tidak normal atau gimana gitu. Tapi other than that, selain itu saya juga belajar bahwa jadi pemimpin itu tidak tidak mudah pasti. Jadi pemimpin itu sesuatu yang tidak mudah. Soalnya kalian ya juga punya tim dan seperti yang saya bilang tadi itu communication is key. Nah, because of that, kayak communication is key, tapi saya juga tidak terlalu fasih dengan bahasa formal dan apa-apa, itu juga agak shock ke saya. Jadi itu juga tadi kan following on to the problem yang tadi saya bilang. Tapi ya itu, jadi pemimpin itu tidak susah, soalnya butuh banyak soft skill. Tapi karena saya sudah diposisikan di posisi yang tidak tidak gampang, tidak mudah, dari situ itu saya juga belajar lebih banyak tentang dulu mungkin saya tidak terlalu tahu dengan kayak cara ngomong sama orang-orang yang lebih tua dari Toastmasters, soalnya kayak saya harus ngomong dengan banyak orang setiap hari, ada yang mungkin ngomong Janet, saya mau nanya nih tentang ini. Ya, saya itu juga harus bales. Kadang-kadang mereka juga langsung voice call gitu ya. Aku juga, wah gimana ya cara cara artiin ini gitu. Tapi ya begitu sih. Poinnya itu jadi pemimpin itu tidak gampang. Tapi dari situ itu pasti banyak yang dipelajari. Lama-lama pasti bisa. Oke, luar biasa nih Kak Janet. Dalam arti saya juga termotivasi. Seorang pemimpin ya tidak mudah. Tetapi ketika kita mau berproses, kita mau memanage waktu kita dengan sempurna, kita bisa be a great leader. Luar biasa Kak Janet. Ini banyak sekali poin yang saya dapat selama kurang lebih 30 menit kita diskusi ini. Mulai dari bagaimana pandangan Kak Janet sebagai seorang pemimpin itu seperti apa, kemudian bagaimana kita menyempurnakan sebuah keberanian dengan sebuah tindakan, kemudian bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijak. Dari pertanyaannya Kak Janet saya sudah dapat bahwa Kak Janet ini cukup bijak sekali bagaimana menyelesaikan masalah ini, luar biasa. Barangkali anak muda yang seperti ini. Dan ini memberikan motivasi kepada saya dan anak-anak muda lainnya. Karena waktu kita juga sudah terbatas ya Kak Janet ya. Ada nggak sih pesan dari Kak Janet untuk anak muda supaya topik kita hari ini tentang masih muda jadi pemimpin siapa takut itu benar-benar ada di dalam kepribadian setiap anak milenial. Ada nggak sih pesan dari Kak Janet? Oke. Ini buat anak-anak yang masih muda ya, tapi yang sudah mungkin merasa sudah agak tua, itu nggak apa-apa. Cari motivasi dari sini nggak apa-apa. Jadi pas masih muda ya, itu kalian masih punya banyak waktu. Banyak waktu untuk coba hal-hal yang banyak sekali. Soalnya ya this world is not a small world. Dunia ini tuh bukan dunia yang kecil, dunia ini sangat besar. Jadi karena dunia ini sangat besar, itu kalian tuh harus coba satu-satu. Kalau ada tawaran mungkin, mungkin mau jadi leader nggak, mau jadi pemimpin nggak di organisasi ini. Kalau kalian sudah ditawarin itu, berarti kalian tuh sudah kasih kasih kesan ke mereka bahwa oh saya tuh seharusnya dalam dalam hatiku itu saya tuh bisa jadi leader yang bagus. That's why mereka itu nawarin ke A gini. Jadi jangan takut.
jangan takut untuk ngambil posisi itu. Mungkin kalian itu buat kalian tuh mungkin jadi first time experience, mungkin aku jadi leader yang nggak bagus nih. Tapi ya itu, everything has a first time. Saya itu juga kayak nggak langsung jadi presiden Empire Toastmasters kalau saya tidak mimpin organisasi-organisasi yang dulu. Saya juga pernah pertama kali jadi leader itu ya saya juga takut, tapi dari situ dan saya jadi leader organisasi banyak, itu saya tuh belajar lebih banyak cara public speaking lah, soft skill yang lain, especially tentang kayak bahasa formal dan cara cara banyak sih, banyak banyak cara-cara untuk ini itu dari proses jadi leader satu di aspek yang lain-lain. Mungkin kalian suka main game nih, kalian mau bikin grup e-sport gitu, coba aja kalian jadi pemimpinnya gitu. Jadi kalian tuh pasti tahu kayak lama-lama organisasi tuh kayak gini, kalau organisasi ada strukturnya gini, cara kerjanya ini. Dan kalau lebih banyak organisasi kalian join, even as a member aja nggak apa-apa, kalian pasti ngerti dikit-dikit, oh di organisasi itu cara kerjanya kayak gini, di organisasi itu cara kerjanya kayak gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajari dan banyak yang kalian bisa coba. Tapi kalau tentang jadi leader, kalau ditawarin, ambil aja. Kalau kalian mau bikin organisasi sendiri, ambil aja sebagai leader. Nanti kalian mengerti-ngerti sendiri. Dan karena kalian masih muda, ya sudah, ambil aja. Everything in life is a good experience. Just think about it that way. Bahasa Indonesianya, semua yang kalian hadapi di hidup, itu in the end, pasti kalian nggak regret. Soalnya dari situ, maybe sekarang kalian view something in your past, kayak di masa yang lalu, itu, ini bad experience, ini something that is not good, something yang nggak bagus. Tapi pas kalian mungkin 3 tahun like ke depan itu pasti kalian lihat experience itu dan kalian bisa bilang kayak, oh dari experience ini saya belajar untuk tidak kayak gitu lagi, saya belajar soft skill yang baru, saya belajar hard skill yang baru. Jadi everything in life is a good experience, dan kalau ditawarin good experience langsung ambil aja, kalian kan masih muda, masih banyak yang bisa dicoba. Oke, thank you Kak Janet. Begitu luar biasa pesan yang disampaikan Kak Janet untuk saya dan anak muda lainnya, bahwa segala sesuatu yang kita temui dalam hidup ini adalah pengalaman yang luar biasa. Dalam arti hari ini kalau misalnya teman-teman melakukan sebuah kesalahan, mungkin teman-teman kecewa sekali kenapa saya melakukan hal seperti ini. Tetapi sama yang disampaikan oleh Kak Janet, bahwa 2-3 tahun lagi ketika teman-teman kembali merefleksikan, oh ternyata kesalahan yang saya lakukan beberapa tahun lalu mampu memotivasi saya sehingga hari ini saya bisa sampai di titik ini. Dan itu luar biasa Kak Janet. Dan harapannya adalah diskusi kita malam ini, atau sharing kita, lebih ke sharing kita malam ini adalah seperti yang disampaikan oleh Cak Theo, PME Leos kemarin, bahwa yang nonton hari ini mungkin 5 orang, tapi percayalah 5 atau 2-3 tahun lagi yang nonton itu bisa ribuan orang, dan itu bisa memotivasi banyak anak muda lain yang menonton dan mendengarkan video ini. Terima kasih Kak Janet sudah mau berbagi dan sudah menyediakan waktunya untuk live Instagram bersama saya. Terima kasih Pak Salim sudah memberikan pertanyaan, dan teman-teman yang lain sudah bergabung. Terima kasih banyak. Harapannya adalah diskusi saya atau sharing saya bersama Kak Janet ini benar-benar bisa memotivasi teman-teman yang sudah nonton, dan bahkan yang nanti nonton video ini di next harinya, next time-nya, itu kalian laksanakan. Intinya seperti yang disampaikan Kak Janet, kalau ada kesempatan, berani ambil kesempatan itu, jalankan, dan kalian pasti bisa. Oke, thank you Kak Janet. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Oke, sampai jumpa semuanya yang sudah nonton.